Ya aja. Pernah tidur Tuhan? Hah? Itu waktu menyeberangi danau Galilea. Bisa aja. Bisa aja udah enggak. Pak Gembala. Pak. Bisa. Tapi iya Saya kan? sampai kaget Tuhan tertidur. Tapi bener juga. Bersama kami lagi podcast VJ Podcast. Saya Victor, sebelah Saya sana ujung Jack. sana. Jack Marpau. Masih yang sama. Masih Jack ya? Bukan, beda. Beda. Bung Jack. Jack Marpau. Kalau ini Jack yang manis banget. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gak apa-apa, dia bisa menghibur dirinya sendiri. Itu berita baik. Iya. Ini podcast orang yang suka ngobrol, karena kita percaya ngobrol cara keren untuk belajar, untuk terinspirasi. Dan di frame kalian ada sesuatu yang berbeda, karena untuk pertama kalinya di konten VJ Podcast kita mengundang kaum hawa. Haleluya. Bisa tepuk tangan. Kasih tepuk tangan, dia minta tepuk tangan. Dia bisa minta tepuk tangan. Kita kasih. Butuh berapa lama? Boleh 5 Udah bisa berhenti belum nih? Udah cukup. Udah. Oke. Ini seru nih, ini seru. Karena memang kita senang banget bisa ngundang. Jadi di tengah-tengah kita nih anak, nanti anak akan memperkenalkan diri, nama lengkapnya, tanggal lahirnya, ukuran sepatunya. Ana ini youth leader GBI Bidayu, karena memang VJ Podcast ini senang ngundang youth leader. Iya. Ya, para pemimpin kaum muda, supaya mereka bisa share apa sih pengalaman mereka, apa sih tantangan mereka, apa sih perjuangan mereka, dan mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang sedang menggeluti pelayanan kaum muda, youth ministry. Apalagi ini menurut statistik. Waduh. Berat sedikit, boleh ya, orang muda juga boleh yang berat-berat. Jadi berdasarkan statistik demografi Indonesia, Suaranya Indonesia itu. sedang mengalami bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Artinya apa, Jack? Kayaknya Jack lebih muda, lebih tahu. Bonus demografi ya. Artinya Bonus tuh kayak pulsa untuk dapat bonus gitu. Bukan, bonus demografi itu artinya orang-orang muda tuh lebih banyak daripada orang-orang yang sudah tua. Usia produktivitas dari kalau nggak salah tuh 25 sampai 50 atau 40 ya. Itu tuh jumlahnya 60%, sementara 70. Sekitar itulah 60 ke 70, sementara yang udah uzur. Om itu usia berapa sekarang, Sari? Nggak usah disebut lah ya. Dari wibawa saya sudah terlihat umur saya. Itu usia-usia yang bukan ini ya, udah mulai kurang produktif. Nah, itu kurang produktif. ya. Jadi itulah disebut bonus demografi. Jadi bonusnya. Jadi pendeknya, orang muda jumlahnya lebih banyak di bangsa Indonesia dibandingkan orang tua. Ini berbanding terbalik nih sama Eropa. Iya, ya. Orang tuanya lebih banyak, orang mudanya lebih sedikit. Betul. Jadi yang mau imigrasi ke Eropa monggo. Iya, ya. Jadi berdasarkan itulah kami menganggap penting bahwa anak-anak muda harus segera dijangkau, harus segera dimenangkan, dilayani, dipersiapkan untuk menghadapi situasi ini. Karena bonus ini bisa jadi keuntungan atau jadi kerugian. Untung dong. Karena Namanya kalau juga yang segini bonus. banyak ini nggak dipersiapkan, nggak dilayani, Iya. ya mereka juga jadi liar. Benar. Jadi nggak siap menghadapi, karena persaingannya akan tinggi. Persaingan dunia kerja, kesempatan kerja akan jadi makin tinggi. Jadi gereja harus tampil, melayani, menjangkau, memenangkan, memulihkan anak-anak muda. Anak-anak muda. Untuk itulah kami mengundang Ana. Sekali lagi tepuk tangannya. Kalau ini kita yang minta. Ya, tolong semua yang di rumah juga. Pertanyaan pertama. Langsung tenang. ya. Ini bukan interogasi, bukan interview kerja. Pertanyaan pertama, ngulang yang tadi sih. Iya. Ana udah punya pacar belum? Salah ternyata. Bukan. Itu nggak termasuk di daftar pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, dijawab juga Pak, nggak apa-apa. Kenapa? Dijawab juga nanti Dijawab, pertanyaannya, nggak ya. apa-apa. Iya. Nanti silakan. Sekalian. Mau dijawab ya udah sekarang aja. Ini aja, pertama tuh perkenalkan diri. Oke. Iya. Gimana bisa sampai di Batam? Apa kesibukannya sekarang? Silakan, apa yang mau diinformasikan buat publik, informasikan. Oh iya, oke.
Baik, shalom semuanya. Shalom. Baik, sebelum menjawab pertanyaan saya say thanks, terima kasih kepada Pastor Jack, panggilannya Bung Jack dan Pak Victor. Terima kasih buat kesempatannya, saya bangga saya dipilih di tempat ini. Wes. Puji Tuhan, saya jujur luar biasa, suatu pengalaman yang berharga pastinya untuk ke depan nanti jadi suatu cerita untuk anak-anak saya. Kami loh Wah. yang juga senang, terima kasih ya. Iya. Kami Sudah mau khawatir, datang. nggak nih? Sebenarnya kesasar ada tadi, om Pak. serem di podcast. Udah jauh-jauh padahal cuaca hujan lagi ya. Terima kasih buat perjuangannya. Iya, walaupun Hebat tadi sih. Pak kesasar sebenarnya udah pakai Google Map, tetap aja kesasar. Memang ini daerah terpencil. Tapi puji Tuhan nyampe pada tujuan, luar biasa. Tepat pada Iya, waktunya. iya. Oke. Tepat pada waktunya. Baik, perkenalkan nama saya Ana Molina Manurung, saya suku Batak. Saya ulangi ya biar Ana Molina Molina Manurung, Manurung. Boru Batak. Iya, usianya 28 tahun. Nanti bulan November udah 29 tahun. November, siap-siap. Tanggal? Tanggal 17 November. 17 November. Walaupun dari wajah sih enggak apa. Masih muda kan? Masih lah. Berapa tadi? 28. Kayak 27 lah. Ya cuma beda setahun atuh, Pak. Cuman beda setahun doang. Masih sangat 28 kayak 27. Oke. And next, hobi saya nyanyi, Pak. Wih, nyanyi. Satu lagu dong. Hah? Satu lagu. Lagu apa nih? Apa aja? Apa aja? Teringat, tiba-tiba teringat. Merah putih. Tuh, dua, gak, Pak. Gak hafal lagu. Ya, pilih, silakan apa? Lagu rohani ya. Boleh. Bebas. Ini kan konten rohani. Oh iya. Penasaran pastikan dengar suara agak serak-serak gitu nggak apa-apa. Serak-serak keren. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu sepenggal aja teman-teman. Langsung saya pengen bertobat lagi rasanya. Aku tadi mau nangis. Luar biasa. Masuk Suaranya hadirat. sangat berkarakter ya. Itu makan apa sih suaranya sampai sebegitu indah tuh? Makan andaliman, Andaliman. khas Batak. Sambal andaliman buat teman-teman yang bukan orang Batak. Ada sambal khas orang Batak namanya sambal andaliman ya, karena ada andaliman yang cuma tumbuh katanya di Iya, Sumatera Utara. betul. Iya, menggelintir di lidah. Oh, itu yang bikin suara bagus ya? Iya, Besok katanya kita gitu. coba. Oke. Membuat lidah bergetar katanya. Kayak gitu ya istilahnya. Ya katanya gitu, Pak. Oke, lanjut. And next, Selain andaliman. kesibukan saat ini pelayanan dan kerja di salah satu rumah sakit swasta. Kalau pelayanan itu di gereja Bethel Indonesia di Piayu. Tanjung Piayu. Kalau rumah sakitnya di daerah Batu Besar, Rumah Sakit Sudarsono Darmosoito Batam. Saya sebagai perawat. Wah, ibu perawat. Yang mau dirawat, silakan memberikan komentar. Yang mau konsultasi juga boleh. Bisa via tiba WA. di Batam gimana ceritanya? Ceritanya tiba di Batam tahun 2015 selesai kuliah di Medan di Akademi Keperawatan Helvetia. Jadi saya udah dinyatakan lulus. Kemudian saya milih Kota Batam sebagai tempat untuk cari pekerjaan, Pak. Karena tertarik aja. Jadi tahun 2014 saya pernah liburan ke Batam karena saya Lengkap ya? lengkap ya Bapak bertanya. Saya liburan ke Batam, lebih tepatnya di Piayu karena saya punya kakak di sana dan saudara. Piayu indah ya. Ya. Jadi Kenapa Piayu? Jadi foto kasihan ya. Iya, memang Tapi di sebenarnya situ, saya cuma Bapak. menjawab ke penasaran kan, subscriber, penonton DJ. aduh, puji Tuhan. Luar biasa hostnya, Pak. Akhirnya ke Batam. Akhirnya ke Batam, terus lihat di Batam kayaknya asik di Batam gitu aja sih. Tapi selain lebih ini sih sebenarnya karena gajinya aja. Waduh. Tawarannya lebih tinggi Iya, dibandingkan di Medan sekalipun. Iya, betul Lahir besar sekali. berarti di Medan. Di Medan. Di Medan. Jadi kalau basic untuk tenaga kesehatan lebih besar di Batam dibanding di Medan. Jadi itu alasan pertamanya karena kebetulan ada teman juga yang di Batam, jadi ngobrol sebelum berangkat ke sini memang discuss dulu sama teman-teman di Batam yang satu profesi dengan saya. Dan Gitu. peluangnya juga lebih banyak. Ya peluangnya juga lebih banyak. Jadi udah berapa rumah sakit selama di Batam? Cuman satu itu aja. Wih, tipe setia. Dan puji Tuhan langsung jadi permanen. Permanen. Udah berapa tahun?
Udah 5 tahun. 5 ya? Iya. Wow, enggak berniat berpindah gitu? Enggak, udah falling in love. Wow. Aduh, udah Sama pakai. pekerjaan aja dia sayang, apalagi Iya. sama kamu. Ya. Ah. Dia belum bercanda. Oh my god. Oh no. Sakit. Ya itu cerita pada akhirnya saya milih di Batam gitu Pak. Tapi sesuai harapan nih, Batam Sesuai. sesuai harapan atau ternyata Sesuai harapan Pak. Oh iya, iya. Iya. Dan memang juga waktu saya berangkat dari kota Medan, kebetulan saya juga aktif di pelayanan waktu semasa saya kuliah. Jadi saya bagian apa ya kalau BEM. Badan Badan mahasiswa. Eksekutif. Ya, eksekutif mahasiswa. bukan badan eksekusi. Apa UKS, US apa? Beda. Beda ya. Jadi saya BEM. masuk juga organisasi di kampus. Oh, jadi ntar dulu, BEM itu yang demo-demo itu ya? Bukan? Iya kan? iya, tapi kan kita bukan Oh, dia. kalian nggak ikut yang demo-demo itu? Oh, oke. Kita Yang cuma lulus memastikan Mereka sih aja. merawat orang sakit. Oh, ya bener sih. Hati yang terluka, dirawat, dibalut gitu Ya, ya. Jadi di Batam udah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun dan masih akan lama kelihatannya. Iya, mudah-mudahan jodohnya di Batam. Itu aja. Kita doakan. Iya, doakan Pak ketemu jodoh di Batam. Pastilah Batam ini kalau nggak salah udah 1 juta penduduk. Penduduk. Iya. Kalau 500 ribunya laki-laki, Iya. masa nggak ada satupun. Ada yang kecantol. Iya, iya. Amin ya Tuhan. Oke. Apalagi jangan bingung dong Jack, giliranmu bertanya Iya, Jack. apalagi. Udah ya, udah Jangan selesai. kelihatan kompak. Gitu. Udah selesai nih. Giliran gue sekarang nih. Iya. Oh, ya udah. Aku agak serius-serius aja nih. Pura-pura Wes. serius. Ya. Ya gini Ana, coba ceritain sedikit dong tentang masa pertobatan. Perjumpaan dengan Yesus. Seperti apa sih momennya? Apakah Yesus lagi tidur malam-malam Yesus teriak dari langit, "Anakku." Atau lagi mimpi panggil kayak Samuel, "Anak." Atau seperti apa sih momen pertama kali titik lalu kemudian ambil keputusan bahwa oke, gue harus Ikut Yesus. follow Yesus gitu. Ini follow Tuhan Yesus yang benar-benar ya, sungguh-sungguh. Yang ya. sungguh-sungguh. Karena dulu saya sempat pernah nggak nanggung-nanggung. Oh, Udah, oke dari situ deh nggak apa-apa deh. Kita Dari semua yang pernah. nanggung-nanggung kemudian ke serius. Masalahnya- Itu kan ada Menarik ya asik itu. Karena kita semua Wih, masih baru nanggung-nanggung. baru tahu saya. Iya, soalnya masih nanggung-nanggung kan. Tobatnya. Biar kita belajar dari yang serius. Aduh. Iya, memang ada fase di mana saya pernah juga ya, seharusnya kalau kita bertobat kita benar-benar setia sama Tuhan ya. Tapi pernah juga gue di fase ya, gue dikatakan sebagai orang Kristen dan dinyata bukan orang yang udah sungguh-sungguh sebenarnya. Jadi pernah juga di fase ya bandel-bandelnya di Oh. masa SMP. Oh, SMP udah bandel ya? Iya, bandel. Wah, hebat. Anak Medan nih. Nyetir mobil ugal-ugalan apa gimana? Bukan, Mau tawuran. bukan juga. Oke lah. Tuhan aja yang Ya tahu. Tuhan aja yang tahu, Tuhan dan dirimu lah. Bandel-bandelnya itu bukan yang anak-anak Yang remaja lagi, kriminal. bukan. Oh. Tapi bandelnya itu kadang Bobol bang. Bobol bang. Kan. nipu orang tua. Nipu orang tua. Oh iya. Oh iya. iya, Kadang itu serem itu. Ya. iya, seharusnya Ya. beli penggaris kan, kalau bahasanya Oke. penggaris, Ya. kita buat bahasa Inggrisnya ruler. Ruler. Mama jadi mau beli penggaris, terus ruler lagi, beli buku dan buku. Asli itu ngakak sih. Ya, itu maksudnya Memanfaatkan. Wah, ya, itu nggak kecerdasannya. itu ngakak sih. Orang biasa tuh gini, nipu orang tua tuh harga buku 30.000, dia bilang 50.000. Ya kan, korupsi Nah, kan. itemnya bertambah padahal Tapi banyak ini yang sama. itemnya cuman ganti nama doang ya. Iya, nipu di bagian situ sih. Tapi waktu di rumah sakit metode yang sama nggak dipakai kan? Suntik-suntik lagi. Suntik satu. Enggak. Terus apalagi kadang ibadah nggak ibadah juga di masa itu. Oh. Tapi di masa SMP itu jarang juga bisa Jarang. ibadah. Oh kira oke. Dan akhirnya Tapi saya udah mulai setia itu di SMP. Hah? SMP juga. SMP tapi kelas 3. pas 9. Oke. Kelas 3 SMP. Kebetulan kan ada teman-teman juga walaupun di SMP udah jadi guru sekolah minggu, jadi ketemu mereka ngobrol-ngobrol biar lebih setia gitu. Jadi dukungan dari mereka gue jadi Oh, dukungan Jadi- teman. jadi udah berubah lah, udah berubah. Tapi ada berubah momen banyak. khusus nggak apa yang mendukung sampai di keputusan mau sungguh-sungguh nih sekarang? Ada momennya itu ya. Momennya itu memang cuman karena ngobrol sama teman, dia
ngajakin kita pelayanan pada saat itu. Gitu aja jadi guru sekolah minggu gitu. Justru tumbuhnya di pelayanan Iya. ya, cinta sama Tuhan, ngerti pekerjaan Tuhan. Awalnya di situ sih sebenarnya Pak. Jadi ikut-ikutan dulu menjadi guru sekolah minggu pada saat SMP tuh kelas 3 ikut-ikutan. Ikut-ikut duduk dulu lihat-lihat. Jadi oh iya asik juga jadi pelayan Tuhan gitu. Dan kalau di kampung kita SMP aja udah ngajar sekolah minggu kan Pak. Sama di kampung saya masih begitu sih. Begitu. Jadi itu yang buat termotivasi. Oh ya enak juga nih kalau pelayanan Punya di usia tanggung SMP. jawab ya. Jadi nggak menipu-nipu lagi. Jadi sadar ya ngajarin anak-anak. Terus bertumbuh tuh sampai SMA kuliah. Kan motivasinya saya ngajarin mereka biar nggak nipu kayak saya gitu kan. Punya Jadi, contoh nyata. kan ya. udah pengalaman yang bobroknya sama saya. Punya contoh Tapi jeleknya kagak ya. sih, penggaris. Terus itu di gereja yang sama, di GBI juga boleh tahu di gereja Gereja Tiberias. SMP, SMA, kuliah di gereja yang sama, bertumbuh di situ. Iya bertumbuh di situ. Melayani. Tapi kalau kuliah nggak lagi karena saya di asrama kan Pak. Jadi gereja saya simpatisan di salah satu gereja. Sempat apa? Simpatisan. Oh, di- simpatisan. Oke. Tapi sebenarnya banyak fondasi rohani justru SMP, SMA di gereja. Iya di gereja. Tiberias itu Iya. ya. Pada akhirnya tuh sampai saya tamat saya udah jadi pelayan Tuhan. Tapi setelah sejauh ini apa Yesus buat Ana? Oh Tuhan Yesus yang paling penting Pak. Tuhan Yesus itu teman saya. Saya bilang teman. Karena kenapa saya katakan teman? Semua apa yang saya alami saya curhatkan aja sama Tuhan Yesus. Pokoknya intinya dia teman saya, sahabat saya. Walaupun nggak, saya secara kasat mata kita nggak lihat Tuhan Yesus, tapi saya tahu dia ada dan dekat sama Hana gitu. Dan berasa sekali dalam liku-liku kehidupan dia ada gitu. Ini cerita yang menarik ya. Kadang-kadang perjumpaan kita dengan Tuhan bukan sesuatu yang peristiwa spektakuler, tapi Seperti kadang-kadang Paulus bertahap, gitu ya. Kalau Paulus kan di Damsik dia tiba-tiba lihat cahaya, tapi seringkali kebanyakan kita justru mengalir ya. Tanpa kita sendiri sadari bahwa kita sedang dibawa gitu kepada perjumpaan yang makin dalam, dan akhirnya sekarang dengan sangat yakin Yesus sahabatku Dan satu-satunya dan sahabat. Satu-satunya. terpenting terutama. Luar biasa. Wow, Hari keren, ini di keren, luar sana keren. ada banyak orang muda yang kemudian perjalanan hidupnya membawa mereka semakin karib, semakin dekat dengan Tuhan. Oke. Berikutnya itu pelayanan sekarang di mana, di youth ya? Iya. Youth leader. Ceritain sedikit dong. Gimana terpilih jadi pelayanan youth di Bidayu ya? Di Bidayu. Itu memilih, dipilih, Ya, mengajukan diri, atau ada voting. Oh, kalau ini kan ditanya nih cerita terpilihnya jadi youth leader. Jadi saya cerita dulu ya Pak. Jadi, Boleh. dulu sebelum saya jadi terpilih ketua pemuda, saya tuh udah di Singapura sebenarnya. Jadi saya dapat beasiswa dari satu yayasan foundation di Singapura dengan kalau dari segi income-nya double saya Pak, dapat dari rumah sakit, dapat juga dari yayasan tersebut. Selama di Singapura. Ya selama di Singapura. Jadi saya ditawarkan kemarin, kita udah interview juga, semuanya udah saya ikutin. Pada akhirnya saya udah sempat pamit nih ke Pak semua pelayan-pelayan. Karena pada tahun 2017 kan 2017 saya udah melayani di gereja kita dan terpilihnya saya kan 2018 Pak. Jadi saya di Singapura itu awal Januari. Saya udah di Singapura tuh 3 hari. Di Singapura 3 hari terus sebenarnya saya dijanjikan di sana mau belajar tentang ICU lebih spesifik lagi, makanya saya minat, saya daftarkan diri, saya ikuti tahap demi tahap, pada akhirnya saya dinyatakan lulus. Saya udah di Singapura 3 hari, cuman nggak sesuai dengan ekspektasi saya, karena di sana kan kemarin belajar tentang ICU ternyata enggak. Jadi pada akhirnya saya komitmen, saya balik lagi ke Batam, saya bilang ke bagian manajemen rumah sakit, tolong saya dijemput, saya nggak mau di sini, saya bilang gitu. Jadi saya balik lagi ke Batam. Nah, setelah 1 minggu lagi saya di Batam, teman-teman yang lain juga bertanya, kok Ana udah balik di Batam, kok udah balik lagi pelayanan, bukannya kemarin udah di Singapura gitu. Karena udah sempat pamit. Nah, pada akhirnya saya cerita sama mereka. Jadi saya kembali lagi pelayanan tuh di gereja kita. Nah, kebetulan kalau pemilihan di tahun-tahun yang lalu, pembentukan organisasi gereja itu awal tahun diumumkan Pak. Nah itu jadi Pak Gembala pada saat itu sebagai gembala sidang gereja kita, beliau, saya nggak tahu apa yang menjadi poin-poin utama beliau, pada akhirnya saya dipilih. Cuman pada saat setelah saya pulang dari Singapura, saya 1 minggu di Batam, kalau nggak salah ya Pak, saya langsung di WA beliau di Japri, saya pilih kamu sebagai ketua pemuda gitu, dia bilang.
Jadi saya kan nggak bisa menolak soal pelayanan ini paling susah. Jadi dipilih ya, bukan Iya dipilih bukan Bukan di voting. lotre, itu lagunya Iwan Fals. Iya bukan. Dipilih ya, dipilih. Iya dipilih. Saya Tapi nggak tahu. sebelumnya udah memang ada di pelayanan itu, entah sebagai apa, atau langsung jadi ketua nih. Kan 2016 datang Batam. Iya. 2018 jadi jadi ketua ketua youth. youth. Sebelumnya pelayanannya memang di youth atau di bagian? Oh ya, 2017 saya belum ada ikut organisasi apapun. Cuman saya ikut pelayanan Ibadah. sebagai singer Di situ juga. di situ juga. Di umum atau di youthnya? Di youth dulu. Oh, di semuanya. Sama kan ada tahapannya kalau kita ya Pak. Dan sebagai worship, sebelum worship leader juga kita harus jadi singer dulu di pemuda, baru ke ibadah raya. Umum gitu. ya. Jadi ada tahapannya semua. Tahapan. Jadi awalnya saya di singer dulu, setelah itu saya dipilih beliau gitu. Tapi sebelum pilih nggak ada interview dulu, pokoknya langsung aja keputusan ya. Iya, keputusan Waktu beliau. datang keputusan itu apa di hati Ana? Aku dipilih. Saya- Di data atau ya sudah Yeay, Tuhan, aku dipilih. Pak, nadi saya cepat. Kenapa, Pak. Vin? Ketawa dia. Kamu mau dipilih juga? Pak, mungkin pada saat itu kalau diperiksa saturasi oksigen dalam darah Wis. tubuh saya, Pak, Kalau yang perawat yang bahasanya satu Wow. oksigen. udah berkurang karena sesak napas. Oh gitu. Nadi juga terasa cepat karena shock kan Pak. Kita kan belum pernah di Kata-katanya bagian itu, Pak. itu kan, belum pernah di bagian sebagai pemimpin sebelumnya di gereja kita gitu. Pada saat kita dipilih seperti itu kan shock juga ya. Saturasi udaranya langsung turun. Iya. Wis, Bapak juga mulai Nggak ya. ngerti ya Pak. Oh, pernah COVID. Jadi tahu banget artinya saturasi. Oh, Tapi memang gitu. sebelum itu saya jumpai beliau juga. Saya jumpai Bapak pada saat beliau WA. Bapak Gembala nih ya? Bapak Gembala, tapi saat itu juga saya langsung ke pastori jumpai beliau. Oke, untuk tanyakan. Saya Protes, nggak protes. nanya sih. Lalu ya, Pak. Oke, mau protes. Saya Pak, saya nggak cuman- bisa terima gitu enggak ya? Cuman bilang, Pak, Terima kasih. bukan, saya nggak bilang terima kasih Apa, juga. apa? Pak, tuntun ajarin ya, cuman itu aja. Oh, wis. Emang rendah hati banget ya pelayan ini ya. Luar Dipilih. biasa mentalitasnya ya. Yes. Iya, minta diajarin aja Minta itu aja. diajari. Apa tantangan terbesar selama melayani youth? Udah berapa tahun sih pelayan? 5. 2018 ya? 2017 sebagai pelayan. No, dari ketua youth leader. Oh, Udah jadi iya. leader itu dari tahun 2018. Jadi saya ada, kita kan bukan sistem yang continue bertahun-tahun, bukan gitu. Bukan Jadi tiap tahun dipilih baru. Tiap Iya, tahun atau 2 tahun sekali? tergantung beliau. Oh, tergantung. Oh, moodnya lagi. Bukan. Kalau Tuhan lagi. Tergantung pertimbangan beliau. Jadi saya ketua pemuda tahun 2018, 2019 dan 2020 dan 2021 Dan saya 2020. bukan ketua pemuda. Oh, oke. 2019 2020 saya pengurus pemuda, bukan ketuanya lagi. Oh, oke, pengurus. Tapi Iya, pengurus. Sekarang dipilih lagi ketua lagi. Iya dipilih lagi. Panggil ketua. lagi. Iya. Udah kayak 3 periode ya. Udah kayak Pak JK kalau di Indonesia ya. Banyak periode Banyak ya. periodenya. Ya udah berganti Iya, ketua berganti. youth-nya tetap sama. Yes. Oke, tantangan yang pernah lu alami dalam Paling berat. pelayanan itu apa sih? Yang bikin lu kayak kayaknya gua nggak usah pelayanan deh. Tantangan yang terbesar itu memahami karakter semua anak-anak Anak-anak. muda. Oke. Padahal masih muda juga. Iya. Tapi beda, setiap pemuda kan beda ya Tiap karakternya. orang individu akhirnya berbeda ya. Beda karakternya. Kalau pendapat saya yang A, pasti pendapat mereka beda juga. Jadi sementara kan saya pemimpin. Saya Ada kasus yang paling diingat gak kejadian begitu? Susah banget sih ini. Oh, banyak. Satu aja. Oh, cuma satu aja. Boleh. Oh, satu contohnya kalau kita misalnya buat event gitu kan, event di gereja, Natal gitu. Natal contohnya gitu, kita mengadakan bajar gitu. Ada yang mendukung, ada enggak. Oh. Nah, cuman kan memang kita sebagai ketua dituntut kita harus ngerti mereka, bisa aja kan karena kondisi keuangan mereka nggak beli bajar. Ada situasi-situasi. Ada situasi tertentu dan kita ya itu gunanya sebagai ketua kita nggak boleh langsung ngejas. Ngejasnya itu nggak bisa, oh ya dia nggak mau mendukung, nggak bisa juga seperti itu. Tapi memang ada juga kasus-kasus tertentu yang tidak mendukung juga. Contohnya memang lebih sering di acara-acara seperti itulah. Acara-acara Event justru ya. Ada pro dan kontra. Iya.
Tapi justru jadi tertantang dong kan bagaimana menaklukkan. Benar. Wow. Bagaimana mengkomunikasikan dengan lebih baik, bukan menaklukkan. Ini kan bukan perang Badar. Tapi itu dia memang harus. Terus apa motivasinya yang bikin tetap bertahan, tetap mau meladeni yang seperti itu? Motivasi saya sih cuma satu. Motivasi saya itu yaitu saya ingin melihat anak-anak muda bertumbuh dalam Tuhan, itu aja. Karena saya udah bertumbuh dalam Tuhan, mereka pun harus bertumbuh dalam Tuhan Seperti juga. Ana juga sudah bertumbuh dalam Tuhan, Iya. Ana juga rindu Uh-uh. anak-anak muda yang lain bertumbuh. Karena saya boleh lihat pekerjaan Tuhan baik saya pribadi, bukan cuma di pekerjaan tapi di pelayan juga. Lama-lama memang Tuhan angkat perlahan-lahan. Dan dalam hal apa? Angkat ke surga maksudnya. bukan angkat ke surga, Pak. Kalau ke surga nggak ada lagi. Nggak ada saya hari ini. Kita kontennya lagi di surga ini berarti. Dalam hal apa Tuhan mengangkat hidup Ana? Ya dalam hal di tengah, contohnya di tengah pekerjaan ya, saya kan perlahan diangkat untuk dari Karir, ya. karir lah, karir saya lebih baik. Kayak seperti contohnya ya untuk di pekerjaan, kalau dulu kan kalau perawat ini kan ada sip-sipannya ya, sip-sipan kerja. Pada saya komitmen untuk mengikut Tuhan melayani di gereja kita. Saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan suatu saat saya akan berdiri sana jadi pelayan Tuhan. Saya pada saat itu ibadah, saya bilang one day saya akan melayani Tuhan gitu. Setelah itu beriring waktu, pada akhirnya saya melayani Tuhan juga dan Ya. kemudian doa saya itu Tuhan suatu saat nanti saya harus sip normal, saya bilang Ya, gitu. ya. Jadi pantau terus. Ya, dan 2017 sampai sekarang saya sip normal. Minggu, Minggu saya nggak kerja dan sekarang Sabtu juga nggak kerja. wih luar biasa. Doa yang dijawab. Iya. Doa yang dijawab Tuhan gitu ya. Wah, Dan luar biasa. karir memang juga, kalau dulu kan saya sebagai perawat pelaksana, kalau untuk sekarang saya udah megang satu tanggung jawab instalasi jalan. Ya, di pelayanan juga seperti itu. Kalau dulu saya hanya sebagai singer, sekarang puji Tuhan jadi worship leader dan memimpin anak-anak muda. Jadi saya mau anak-anak muda ya kayak gitu. Anak-anak muda harus seperti Ana juga. Growing up ya, Iya, bertumbuh growing up. dari satu level ke level berikutnya. Harus tunjuk, karena kan masa muda itu masa yang paling indah. Setuju. Dan hidup Wow. itu kan, hidup ini kesempatan Pak. Malah anak muda itu harus lebih kreatif, inovatif. Benar. Itu yang perlu di anak muda. Karena kalau udah kita berkeluarga, susah ya. Nggak lebih aktif Kok lagi. saya masih. Tapi betul, karena punya pengalaman muda yang seperti ini. Jadi waktu saya berumah tangga pun, ya saya tetap melayani. Iya. Dengan Tetap penuh inovatif, kreatif, rajin menabung, pergi ke salon ya, oke. Itu motivasi saya Pak. Oh, keren. Tepuk tangan dulu biar semangat nih. luar biasa. Bu, minum dulu, Bu. Tapi setuju sih, orang-orang yang berhasil di pelayanan, di dunia kerja jauh lebih baik. Iya. Ya komitmen mereka sama pekerjaan, disiplin mereka. Kita nggak ada tisu lagi ya? Ada. Minta dong. Sini Om, tolong. Oke. Dan Tuhan memang akan memberkati orang-orang yang setia sama Tuhan, bukan? Setuju. Wow. Setuju, luar biasa. Diberkati seperti air mengalir. Haleluya. Ya, ya. Ya. Memang luar biasa nih Ana nih. Keren, sangat menghidupi pelayanannya. Jadi nggak melihat, walaupun seperti kayak dilempar gitu tanggung jawab, tapi kemudian Sorry. apa ya, memang menghidupi. Saya sebelum kita teruskan, saya suka menarik tadi kan saya satu pertanyaan yang suka saya tanyakan ke orang itu adalah bahwa apa sih arti Yesus bagi saya, bagi seseorang, karena gini, menurut saya ini bahwa kekristenan itu bukan bicara soal saya menganut sebuah agama, tetapi lebih daripada itu adalah sebuah kehidupan hubungan sama Tuhan yang kita sembah. Sehingga saya selalu tanya bahwa kadang orang mengenal Tuhan sebagai seorang bapak, kadang sebagai seorang sahabat, kadang sebagai seorang raja, penolong bahkan, dan seterusnya, tergantung experience personal dia dengan Tuhan. Nah, tadi kan Ana sebut bahwa Tuhan itu adalah seorang teman. Ada nggak sih satu momen spesifik yang lu ngerasain bahwa Tuhan ini adalah the real teman gua nih? Dekat banget. Karena itu yang bikin kita untuk tetap survive Di pelayanan. sekalipun hidup kita up and down di dalam pelayanan. Ada nggak lu punya momen yang benar-benar lu ingat sampai hari ini bahwa ini Tuhan the real teman gua nih? Punya nggak pengalaman seperti itu? Punya. Satu aja. Tapi buat keluarga, Hah? Terserah, Yana mau menceritakan Ya, oke, terserah. juga oke. Iya, nggak apa-apa. Silakan aja diputuskan. Walaupun matanya udah talking about keluarga gak?
ya agak sedih Ya, sih ya. it's okay. Ya berharap ini juga jadi Iya. ya jadi inspirasi, jadi kesaksian. Sih. Padahal tadi aku minta tisu untuk ini ya, nggak bermaksud lah. Memang tepat pada waktunya Tuhan menyediakan Oh, iya. sebelum bahkan. Sorry ya, Ana. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Oh, haleluya. Menarik sih pertanyaan, tapi kalau bagi saya talking about family, memang bicara tentang keluarga, sangat berarti kalau bicara tentang keluarga. Tapi kenapa saya katakan Tuhan Yesus itu adalah sahabat saya yang paling dekat, dan dalam kehidupan saya pengalaman lah, cerita tentang keluarga saya, bapak saya kan bukan bertobatnya itu setelah sekarang kan, setelah Setelah bertahun-tahun kamu juga iya, udah bisa. dari kecil kan saya lihat orang tua saya, ya itulah biasa orang tua, apalagi kita yang Batak biasanya jarang ibadah, suka mabuk gitu ya. Nah, tapi saya di fase pernah benar-benar saya minta sama Tuhan itu pada saat ayah saya itu kadang marah sama saya kan, marahnya itu bukan karena saya buat kesalahan, Ya. marahnya itu karena dia mabuk. Dia marah-marah saya nggak tahu juga dasarnya reaksi apa kimia gitu. dalam tubuhnya. Iya, cuma kan pada saat itu memang saya ngadu sama Tuhan, saya minta pertobatan yang sungguh-sungguh bagi oke. papa saya gitu. Memang itu dari kecil sampai saya tamat SMA saya nggak lihat figur ayah itu kan yang baik, figur ayah yang baik lah. Jadi saya sangat sering curhatnya sama Tuhan Yesus Oke. tentang papa saya. Dan puji Tuhan, doa yang terus menerus saya panjatkan sama Tuhan Yesus, Tuhan jawab. Wah, Akhirnya. keren ya. Pada akhirnya ya Bapak udah ibadah, udah nggak mabuk-mabukan lagi. Saya janji saya terakan mabuk lah. Keren luar biasa. Iya. Wow. Saya tahu Tuhan Yesus terus Yes. merangkul saya di situ. Kalau nggak kan, kalau banyak kan anak muda dan banyak kasus sekarang ya Bapak, saking benci sama orang tuanya dia bunuh orang tuanya, bukan? Ya. Nah, banyak tuh terjadi juga masalah secara psikologis anak-anak sekarang juga pengaruh dari salah didikan orang tua dan figur seorang bapak yang tidak kita dapatkan itu berpengaruh terhadap psikologi kita kan. Tapi puji Tuhan saya nggak seperti itu. Karena punya bapak. Karena punya iya, Tuhan the real bapaknya. Iya. Saya punya papa yang luar Di biasa, atas Tuhan Yesus ya. Ya. yang selalu ada. Jadi doanya ke beliau, ke Tuhan Yesus. Yes, ini memang luar biasa, cerita-cerita begini, pengalaman dengan Tuhan ini nggak tergantikan. Nggak tergantikan. Artinya membuat dia memang tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan karena Wow. jangkarnya memang Jangkarnya pengalaman udah langsung dengan kuat, Tuhan. Iya, benar sih. Dan itu yang buat saya Pak, saya memang udah janji sama Tuhan, dengan papa saya berubah, saya akan ngasih yang terbaik terus sama Tuhan Yesus gitu. Wow. Keren sih. Karena udah lihat pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Ya papamu pasti beruntung punya Iya, anak perempuan Punya yang anak, luar ya. biasa. Anaknya berapa nih? Hah? Anak ketiga. ketiga. Dari 7 bersaudara. wih, geng Nanti besar saya nih. nanti nih YouTube linknya saya kirim ke papa. Salam Ungkapan kenal hati. papa. Salam kenal buat Siapa nama papanya papa? Anda. Nama papa Melvin Manurung. Wah. Melvin. Om Melvin. Salam kenal, Salam anaknya kenal, luar biasa. anaknya Iya. hebat dipakai Mewarnai Tuhan. Batam, punya pengaruh dahsyat di kota ini. Iya. Bangga punya Tuhan Yesus Pak, pokoknya bangga. Yes. Saya pikir kalau kita pikir secara manusiawi nggak bakalan ada lagi yang bisa mengubah papa, tapi Tuhan bisa Yesus ada. mengubah. Amin. Ya, pengalaman itu yang pengen anak muda lain juga rasakan. Iya. Iya. Seperti Yesus sudah sayang saya, Tuhan Yesus juga sayang kalian. Ya. Semua anak muda pasti punya kasus-kasus tertentu lah. Pasti ya Tuhan pasti tolong. Ya. Tuhan nggak pernah tidur kan? Iya. 24 jam selalu stay aja. Pernah tidur Tuhan? Hah? Itu waktu menyeberangi menyeberangi. danau Galilea. Bisa aja. Baiklah. Bisa aja udah Pak Gembala. Pak. Bisa. Tapi iya Saya kan? sampai kaget Tuhan tertidur. Tapi bener juga. Kan lewat danau Galilea kan tidur dia. Kocak memang. Jadi teman-teman yang sedang punya masalah di luar sana dan ya kalian stay di sekitar Piayu, jangan ragu untuk datang ke GBI Bidayu. Ya. Ada itu pelayanan pemuda di sana yang luar biasa. Yes. Betul. Saya punya banyak persinggungan dengan youth-nya GBI Bidayu dan saya sangat terinspirasi. Ya. Setiap kali saya melayani di sana sebenarnya saya yang lebih dilayani. Wow. Saya lebih sering merasa diberkati gitu ya. Cerita dong tentang pelayanan youth kalian yang
Ya secara jumlah oke, luar biasa gitu ya. Secara jumlah besar, tapi di balik itu semua saya tahu ada disiplin, ada komitmen, ada Ya. kerja keras. Gimana sih bisa terbentuk sebuah pelayanan muda yang bahkan sangat mandiri, sangat mandiri. Mandiri. Karena saya setiap kali nggak lihat gembalanya, dan saya tahu bukan karena gembalanya nggak peduli, tetapi justru mereka ini buah didik yang berhasil dari seorang gembala sidang. Iya. Kalau soal kepemudaan, Bapak tadi kan singgung nyampaikan bahwa pemuda kita itu dari quantity lumayan banyak ya Pak. Tapi ada saya satu sampaikan pada teman-teman sebagai youth leader, sebagai anak-anak muda yang saksikan YouTube channel ini, bahwa dengan adanya dari segi quantity pemuda kita itu boleh bertambah hari ke hari, itu karena ada satu yang kita kerjakan. Apa Yang itu? real yang kita kerjakan yaitu ada kunjungan. Oh, Jadi kita kunjungan ke iya, pemuda ke rumah-rumah anak-anak muda. Itu yang kita kerjakan. Setiap hari, Bukan setiap hari Sabtu. hari Sabtu. ini yang belum jadi anggota, sudah jadi anggota tidak hadir, Mau atau anggota, belum jemaat atau udah jemaat yang udah jarang ibadah, kita kunjungi. luar biasa. Jemput bola ya. Ya, betul. Yesus menjemput Petrus, Ya Andreas, Andreas. Jadi kita lakukan Walaupun dia tidur kemudian Yudas, walaupun habis itu dijual ya. Demikian. berarti ada kontak yang terus di Iya, ya, memang setiap pulang ibadah pemuda, bagian anak muda yang baru join itu kan didata tuh dan ada nomor handphonenya. Jadi pengurus pemuda nanti yang follow up, bisa chatting, setelah di chatting kita jumpai ke rumah. ada sistemnya. Ada Pak, menarik nih, ceritain sedikit dong, kan masa pandemi Covid ini kan udah hampir 2 tahun ya. Nah, gimana kalian mengatasi, kan itu nggak bisa kunjungan langsung ke rumah ya? Iya, betul. Mengatasi itu gimana? Apakah Zoom atau telepon atau Oh, selama masa pandemi kan nggak boleh ke rumah orang? iya. Nah, Terus gimana itu? takutnya anak-anak mudanya lupa bahwasanya ada ibadah pemuda ya, karena kita tetap buat ibadah pemuda ya. Kalau yang kita lakukan pada saat di masa pandemi COVID-19, kita kerjakan itu tetap follow up melalui WhatsApp. Dan ibadah pemuda yang kita kerjakan juga jamnya mulai jam berapa melalui, kadang ada dari YouTube channel, ada juga dari Facebook kan. Kita share di grup kita, dan kita punya grup khusus anak-anak muda. Kita punya grup besar, kita share di situ. Dan bagi anak muda yang kadang kan kelihatan ya jumlah anak muda yang nonton YouTube kita di masa pandemi, kan kita tahu tuh jumlahnya berapa. Jadi selalu kita ingatkan melalui grup agar mereka mengikuti ibadah youth online kita. Jadi Gitu. pandemi tidak menghentikan Tidak kalian. menghentikan. Ya memang terlihat sih begitu onset ya semua tetap Tetap datang. Datang dengan jumlah yang juga nggak menurun, nggak berkurang. Malah lebih terus. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Wow, Luar biasa. hebat. Ada kunjungan yang teratur. Iya, itu. Ada sistem kerja saya lihat. Ada kekompakan tim kerja. Cerita dong tim kerja kalian gimana sih? Oh, kalau Gimana membentuk sebuah tim youth yang bisa kompak gitu, yang koordinasinya Satu baik, arah ada tugas gitu ya. ini, tugas itu, dan berjalan gitu loh. Oh ya, kalau untuk pelayanan youth kita kan memang kita ikuti konsep dari Bapak Gembala kita atasan, bahwasanya di youth kita itu ada diaken, terus di bawahnya ada KPA, di bawah KPA KPA, itu apa? Komisi Perlindungan Anak. Anak. Jadi di bawah KPA, Oh, strukturnya strukturalnya. gereja pelayanannya. nah, tapi ini khusus Divisi pemuda. pelayanannya. Nah, khusus pemudanya. Ada diaken, ada KPA, di bawah KPA ada ketua pemuda. Kemudian nanti masuk ke pengurus-pengurus pemuda. Nah, kita bahas tentang ruang lingkup yang kecilnya, kita ada pengurus pemuda nih. Nah kan kalau ketuanya dipilih, pengurusnya Saya yang pilih. Oh, Ketuanya pilih. keren. Jadi tim hebat. kerjanya kamu yang making ya. Ya, yang pegang saya. Jadi bukan Team maker. bukan dipilih oleh diaken atau KPA, tapi saya sendiri yang Berdasarkan apa tuh yang dipilih? S1, enggak. punya pengalaman, Atau atau sering traktir, rumah juga. Si disogok gitu, yang suka sogok. Oh, enggak. Bukan. apa yang Anda pilih untuk waktu membentuk tim membentuk tim ini? Kalau saya Pak, cuman satu aja poin merahnya. Poin itu yang setia. Yang Yang setia, setia. dalam arti ibadah datang. Ibadah datang, pelayanan datang. Doa datang. Ya, itu saya Yang lihat setia. yang setia. Karena kalau dia hal yang kecil aja dia setia, apalagi perkara yang besar kan dia pasti setia Bukan juga. talenta, bukan pesona ya. Bukan Tapi justru itu. kesetiaan. Kesetiaan. Makanya Value tertingginya kesetiaan buat anak. Kenapa kesetiaan? Hah? Apa Apa arti makna kesetiaan buat anak? buat seorang anak?
Kesetiaan itu memang sangat penting, Pak. Why? Kenapa penting? Dari kesetiaan itulah kita boleh mengerjakan semuanya tahap demi tahap dengan baik. Karena kan kalau orang nggak setia, maka tujuannya nggak bakalan tercapai, Pak. Makanya harus setia. Mau ada liku-liku, mau ada gelombang, tetap aja setia di jalannya itu. Setia di bagian pekerjaannya. Ya udah, tujuan kita yang visi misi kita yang utama tercapai. Oke. Kesetiaan ya. Iya. Betul. Saya setuju. Kesetiaan nilai tertinggi, melampaui bakat, talenta. Dalam hubungan kebiasaan. pacaran juga kan kesetiaan itu perlu, Bapak. Kalau nggak setia kan nggak jadi nikah. Atuh kumaha, Bapak. Jadi Oke. sekali lagi yang mau tahu nomor WA-nya Ana, silakan komentar di bawah. Kita jeda dulu sedikit Ya. karena ada azan maghrib. Ya, silahkan. Oke, Oke, maaf tadi ada kepotong sedikit. Karena ada yang harus kita hormati. Kita tiba di ini nih, saya selalu tertarik melihat hubungan antara gembala generasi yang jauh senior di atas kalian dengan youth-nya. Di Bidayu gimana? Apa yang terjadi? Karena banyak keluhan di luar sana kan, orang muda nggak merasa didukung, nggak cukup ada dukungan dari para pemimpin gereja, para tua-tua gereja, majelis gereja, apapun lah sebutannya. Dalam pelayanan kalian apa yang terjadi? puji Tuhan kalau hubungan youth kita dengan Gembala Sidang sangat baik dan beliau sangat mendukung sekali. Beliau sangat cinta anak-anak muda. Ini Jadi- bersyukur, perlu disyukuri memang. Sangat bersyukur sekali. Apapun program pemuda beliau Dukung ya. selalu dukung. Selalu di depan untuk mendukung kita. Jadi kalaupun ada problem beliau turun tangan, ikut cari solusi gimana caranya gitu. Jadi semua program itu beliau tidak pernah nggak menanyakan udah sampai di mana perkembangannya, sedetail beliau bakalan tanya perkembangan suatu program kita kerjakan. Memantau Yang terus. memantau ya. terus. Walaupun saya sering lihat nggak hadir secara fisik, tapi pemantauan terus Pemantauan terus, Pak. Sebelum misalnya suatu event kita kerjakan, sebelum itu beliau udah terjun menanyakan ke kita sebagai pengurus gitu. Ada diaken, ada KPA, beliau langsung nanya. terjadi. Itu jelas patut Ya. disyukuri. Dan dengan jemaat-jemaat kita juga, walaupun mereka lebih tua dari kita, support banget mereka Oh, tuh. iya. Dan itu menarik kan, gereja itu kan beberapa generasi kumpul tuh ya. Iya. Kalian 4G. generasi kalian yang lebih muda kemudian harus kadang-kadang hidup berjemaat bersama-sama dengan generasi di atas kalian. Ada kesulitan nggak sih komunikasi antara yang muda dengan yang senior? Saya nggak bilang tua ya, karena saya juga nggak tua, senior. Nggak ada masalah untuk ada komunikasi, masalah. nggak ada sama sekali. Malah mereka memang sangat mendukung untuk kegiatan youth lah. Semua apa yang dikerjakan yang berkaitan dengan youth, mereka dukung. Apalagi kan anak-anak jemaat banyak ya youth. Anak-anak jemaat Oke. sebagai youth, jadi mereka sangat mendukung. Ini culture yang baik sekali ketika antar generasi di gereja bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berjalan bersamaan, bisa saling bersinergi kalau bahasa saya. Makanya saya ingin tambahin tuh kayak gini lah. Kayak misalnya tadi kan di awal kita udah buka dengan mengatakan bahwa bonus demografi ini, bahwa generasi muda itu akan mendominasi, sedang mendominasi. Sedang mendominasi. Kalau nggak salah tuh sampai 2045 itu puncak-puncaknya itu. Nah makanya ini sih harapan kita bahwa generasi-generasi tua pun bisa mengerti bahwa ada kesinambungan yang jelas tuh dari atas ke bawah. Tidak terputus. Tidak terputus. Supaya ke pelayanan-pelayanan, visi misi itu nggak hilang begitu aja. Karena banyak yang memang nggak ada kesinambungan itu sehingga yang di bawah jalan kemana, yang di atas harapannya apa, Gembala kemana? gembala kemana, domba kemana, Kita mau KPAI, gereja, nggak boleh loh, kalau KPAI. gereja masuk neraka loh. Aku tidak sedang bilang gereja. Ya seperti itu. Seperti itu kan. Ini Iya. contoh baik yang bisa jadi inspirasi. Ya. Inspirasi. Satu kata untuk gembalamu. Wih. Oh. Kenapa enggak? Satu kata. Kata aja. Satu kata. Iya. Amazing. Wow. Sini. Itu hebat. Keren, 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 keren. Ya, itu keren. Pertanyaan yang sama dilemparkan ke banyak orang belum tentu jawabannya begitu. Orang harus mikir lama dulu ya. Karena- Apa ya, dicari yang baik-baik.
Ini dari hati yang paling dalam. Dari pasti. hati yang paling dalam. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk Untuk manusia. manusia. Jadi serius ya, memang hubungan gembala dengan youth ini sangat menentukan ya kemajuan dan perkembangan pelayanan youth Ya, di sebuah sangat-sangat. di sebuah gereja. Kalau itu nggak ada pasti berat. Berat, Yes, berat. benar-benar. Oke, menarik untuk cerita-ceritanya. Oke, kalau gitu kita tutup dengan nambah pertanyaan lagi. Kirain pertanyaan Coba udah pertanyaan habis. berikutnya. Siapa yang nanya nih, Jack? Apa saya, Jack? Nah ini sih, sejauh yang lu pelayanan nih, iya kan? Pasti kan gini, kita pelayanan itu kan selalu ada hal-hal baru yang muncul, hal-hal yang kadang juga akan merubah tujuan kita, pandangan kita. Yang sejauh lu jalani aja, apa sih yang penting di dalam pelayanan youth itu bagi seorang Yang anak? nggak berubah dengan banyak Ya, perkembangan yang ada ya. Istilahnya prinsip yang paling prinsip yang anak pegang. Ya. Prinsip. Mau entah itu badai, angin, gelombang, apa segala macam. Kalau pelayanan youth nih harus ada ini nih. Cuman satu. Satu terus dia dari tadi. Satu hanya untuk menangkan jiwa. Oh iya. Wah, oke. Jadi mau ada badai pun saya ingat, oh ya saya harus menangkan jiwa. Oke. Saya sampaikan juga pengurus pemuda, kita harus menangkan jiwa. Oke. Begitu, Pak. Ada jiwa-jiwa muda yang berharga ini gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, anak-anak di masa muda lah kita berkarya. Sayang banget kan anak muda buang sia-siain waktunya untuk hal yang nggak baik ya. Sangat indah sekali kalau di dalam pelayanan Tuhan yang dikerjakan. Oke. Bagus tuh ya. Artinya Luar biasa. benar-benar melihatnya keluar. Ketika anak muda coba berpikir soal bagaimana bikin acara yang bagus, Iya. yang keren, yang luar biasa, Iya, yang iya. mengagumkan, mereka pilih untuk menjangkau, memenangkan jiwa adalah yang paling prinsip. Iya. Dan itu Prinsip Yesus itu yang- banget. Iya benar sih. Dan pada akhirnya menurut pandangan gua pribadi tuh gini, segala event terus apalagi program di gereja itu sebenarnya cuma tools aja untuk menjangkau orang sebenarnya. Sering kali orang terdistorsi dengan Toolsnya saja. toolsnya. Bagaimana acara gue mewah, berapa biaya yang gue perlu untuk bikin wow. Setelah selesai acara itu mewah udah selesai Udah juga, selesai apinya juga. juga mati gitu. Iya, iya. Tetapi ketika kita merubah mindset bahwa si acara besar ini cuma tools doang yang merupakan satu jembatan kepada penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Itu keren banget. Ana, thank you Ana. Keren. Kita tutup, Oke, kita sama-sama. tambah lagi pertanyaan. Ana, Anda masih muda banget. Anda menginginkan pasangan hidup pasti. Pasti. Anda juga punya target-target pribadi udah pasti. Bagaimana Anda Anda serius banget ngomongnya ya. Bagaimana Anda ini Saudari. memilah-milah ya gitu ya. Coba lu bagaimana lu membagi waktu dengan pekerjaan lu, pergumulan tentang jodoh dan pelayanan. Itu kan sesuatu yang gak mudah. Iya, ini sangat susah ya, Ya. Pak. Karena di beberapa saya sekarang itu di posisi bisa dibilang dari tiga sisi berarti pekerjaan, keluarga, pelayanan. Tambah lagi pribadi. Iya, empat Pak. sisi. Jujur saya sangat berat untuk memilih yang ini. Karena semuanya sama-sama penting. Penting, kan? ya. Sama-sama penting dan kalau ketemu kasus di waktu yang bersamaan, saya bakalan bingung juga Pak sebenarnya menentukan ini. Tapi yang paling sering dipilih akhirnya adalah pelayanan kelihatannya. Ya benar sekali. Yang lebih banyak di pelayanan karena kita banyak kegiatan di gereja ya. Memang banyak hal-hal yang harus saya pikirkan juga bahwa saya juga karena pelayanan saya melupakan keluarga boleh juga ya Pak. Saya karena pelayanan melupakan juga target-target Pribadi. saya, cita-citanya gitu. Cuman saya minta tuntunan Tuhan aja mana yang prioritas, mana yang tidak. Jadi itu yang saya buat duluan. Yang prioritas baru berturut ke bawah. Skala prioritas ya. Satu apa? Contohnya, Enggak, prioritas pertama apa? prioritas tetap pelayanan. Pelayanan. Kedua baru Keluarga. pribadi, ketiga pribadi. Tunggu antara keluarga pribadi, pribadi baru keluarga, Pribadi baru keluarga. baru pekerjaan. Susah juga ya kalau pekerjaan. Tapi tunggu, kalau pekerjaan kan boleh disangkut pautkan dengan pribadi toh Pak? Iya nggak? Iya dong. Iya dong.
karir. Kan itu pribadi, untuk kepentingan pribadi saya. Berarti 3 dong, salah. 3, salah ya. Gak ada yang salah, Nggak ada yang salah. Bener Nggak semua. mempengaruhi Semua nilai. dari Ana bener semua dari tadi. Tapi gini, pernah nyesel nggak menghabiskan begitu banyak waktu mudamu di pelayanan? Dan mungkin ada orang berpikir, tuh kan lu pelayanan terus sih. Enggak. Makanya lo jodohmu lama. Oh, Oh, pernah. enggak. Pak, kok Pernah? benar? Iya. Memang gitu. Pak di Bener ya, anak-anak ada orang-orang julid begitu ada ternyata ya. banyak. Saya pikir cuma di sinetron. Bukan. Memang untuk anak-anak muda, Pak, banyak itu jadi tren dan isu menurut Ana. Kenapa tren dan isu? Karena waktu Ana juga pelayan di kampung, di gereja di kampung halaman, Halaman berapa? di halaman 1. Bercanda. terus. Halaman setelah kata pengantar. Ya, banyak kan pengerja-pengerja Tuhan, pengerja-pengerja di gereja itu anak-anak youth-nya ada yang nikahnya di usia 30 ke atas gitu. Jadi banyak keluarga yang mengeluarkan statement, iyalah gimana kamu mau dapat jodoh? Saya pernah jualan. Kok jualan sih? Wah, enggak. Karena Orang julid ngomongnya gitu. Saya kan enggak. Saya Jadi cuma ini Bapak julid atau Bapak mencontohkan? aduh, memang itu Pak real Pak yang Bapak sampaikan tadi itu memang nyata, bukan cuman ungkapan yang mungkin Bapak baca di buku. Dan Nggak, itu memang. mengintimidasimu enggak? Pernah juga. Pernah satu masa Pernah. mengintimidasi. Pernah. Dari teman-teman sih, teman-teman yang bukan pelayan sih, banyak kan. Apalagi yang satu letting sama saya, satu letting dulu waktu kuliah. Kan mereka nanya juga tuh, kok belum nikah. Anak kami lihat tuh anak sibuk di pelayan di gereja terus gitu. Karena memang anak kan cuman kerja gitu. Pernah dengar nggak sih lagunya Bobby One Way yang Bobby apa sekarang? Tahu. Kutanya hari Minggu kamu kemana ke gereja? Kutanya hari Senin kamu kemana ke gereja? Setiap hari kamu pergi ke gereja, padahal hidupmu aut-autan. Tapi itu bukan anak. Aku ndak bilang anak. Aku kan nggak out-outan. Saya nggak bilang anak. Emang autan. Autan itu nyamuk, anti nyamuk. Jadi Jack mau bilang siapa sebenarnya? Roll. Hah? Kenapa? Kebanyakan mie babi tadi nih kayaknya. Enggak. Gimana? Itu kan ada kan artinya gini, ini lagu tercipta juga karena ada realita-realita yang seperti itu. Memang terjadi ya. Terjadinya Kamu banyak seperti menghabiskan waktu di gereja. Iya. Ya tapi kan berbeda ya. Anak kan tergantung kita ke gereja ini habiskan waktu untuk apa. Ada yang cuma mau lihat, wah ada gereja, ada yang cantik, anteng. Ada yang memang niatnya ya kayak tadi anak, gua mau penjangkauan jiwa. Bukan mulia banget tuh ya. Seperti itu kan, kayak gitu. Nah, yang gua mau tanya sekarang satu lagi gini. Seberapa penting, ini gua lagi nggak baca di sebenarnya. Penting gak sih pernikahan bagi seorang anak? Penting. Kalau itu penting, bagaimana lo mempersiapkannya? Karena gini, gue pernah baca sih, bukan cuma baca, plus survei yang dilakukan kepada setiap teman-temannya sudah menikah. Pada umumnya mereka akan bilang bahwa pernikahan yang indah, yang wow, yang bagus itu tidak sendiri jatuh dari langit, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi ada proses yang sengaja kita lakukan. Ini gue ngomong padahal belum menikah juga sebenarnya. Tapi menurut lo gini deh. Menurut lo gimana anak lo sebagai seorang saya yang ngobrol. Saya minum dulu. Saya tahu mereka berdua jodoh bukan. Seberapa penting itu buat seorang anak dan bagaimana sekarang langkah-langkah yang sedang lo ambil menuju ke sana? Saya kan sebagai youth Leader. sebagai youth leader ya. Saya udah belajar bagaimana memahami karakter setiap anak-anak muda dan anggota. Dan berarti saya udah siap dong. Udah siap memahami karakter yang bakalan jadi calon suami saya. Jadi standarnya udah punya ya. Iya, saya udah siap nanti ke depan menghadapi karakter dia di masa kita menjalin hubungan gitu. Tapi yang memang dengan saya sebagai youth leader ini pasti ada hal yang positif yang saya gunakan nanti ke depan untuk menjadi seorang ibu. Pastinya ada. Membagi waktu. Ya kan kalau ada kegiatan kita di gereja kan youth ini Sudah banyak terlatih. ya. Iya, terlatih.
Benar-benar. Kalau saya adalah seorang yang mau cari anak mantu buat anak saya laki-laki, saya akan cari yang kayak Ana beginilah, yang produknya udah terjamin dan pasti terlatih di pelayanan. Memang disiplin kan Mbak, jadi banyaklah hal-hal yang positif yang udah saya terima dan saya percaya. Kamu Ini ada sama-sama. tujuan Tuhan yang besar, saya nggak tahu apa tujuan Tuhan sampai Tuhan buat saya seperti ini. Tapi itu masih mengintimidasimu gak sih? Belum menikah, belum punya pasangan. Nggak, puji Tuhan. Sekarang udah enggak ya? Cuman kalau misalnya teman-teman nanya-nanya baru sadar, oh iya ya udah umur sekian. Gitu. Tapi kalau nggak ditanya gue biasa aja. Oke, doa saya sebagai yang sudah menikah, orang yang tepat di waktu yang tepat. Iya betul. Jadi relax, jalanin. Iya. Kita nggak pernah tahu bagaimana rencana Tuhan. Yang pasti sih benar apa yang Jack bilang. Ya, Ana pasti sedang dipersiapkan juga oleh Tuhan untuk di fase itu. Ya. Dan gak ada kata terlambat dalam rencana Tuhan ya. Iya. Ada yang memulai di 21, apakah mereka lebih hebat ya maju. Ada yang nikah di umur 35, 31, ya oke aja. Bukan kapan kita memulai, Iya. bagaimana kita menyelesaikannya dengan setia. Woi. Seperti yang Ana bilang loh, Ana soalnya nilai tertingginya adalah kesetiaan. Feel so fruntueneros. Filosofi. Nah, kebetulan aja udah nikah. Nah, nikahnya cuma kebetulan. Enggak. Haleluya. Oke. Banyak banget nih udah kita ngomongin nih. Terakhir saya nanti Jack closing, kasihan Ana Iya, saya nanti mau dicariin ke- ibu kosnya. Iya, bukan. Di luar sana ini ada banyak anak muda juga sedang melayani anak muda lainnya. Ya. Kan? Mereka dengan segala hormat untuk para youth leader dimanapun, di gereja manapun, di wilayah manapun di Indonesia ini, kita sangat respect Yes. karena kami tahu kalian berjuang gitu. Dan silakan Ana memberi dukungan, support buat banyak anak muda seperti Ana yang juga sedang Berjuang. Sebagai berjuang dengan youth leadernya, dengan hidup pribadinya juga. Orang muda kan juga harus istilahnya mempersiapkan masa depannya segala macam. Di saat yang bersamaan mereka punya tanggung jawab pelayanan. Pelayanan. Baik, ini closing statement gitu ya Pak? Ya, terserah lah. Terserah lah. Setelah- Nanti kita menutup dengan pertanyaan lagi. Oh masih ada lagi. Enggak. Oke, buat para youth leader dimanapun teman-teman berada yang satu posisi dengan saya saat ini, cuman satu yang statement yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya kutip dari firman Tuhan Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kalau udah tujuan utamanya Tuhan, gak ada yang gak ada yang menghalangi, gak ada yang bisa melawan. Kalau udah tujuan kita Tuhan, gak ada yang bisa Itu melawan. nanti mengobati semua kelelahan, keletihan. Kan perawat. Oke. Dia nggak perlu obat dari luar ya. Sebenarnya dia cukup survive karena memang perawat. Mengobati yang tersakiti. Walaupun diri sendiri yang sakit. Haleluya. Oh mana pun. Oh, mana pula? Udah haleluya baru dia. Mana pula? Ini total berapa? 5 tahun ya? 4 tahun di youth leader? Kalau sebagai ketua pemuda 2 tahun kan Pak. 2017. 2018 dan tahun ini. Oke. Oh, di sepanjang itu ada orang lain. Ya ada yang ganti. Tahun lalu kan Bang Ijan kan Pak. Tapi tetap selama itu pun terus ada di pelayanan youth ya. Terus ada. Oke, semangat terus, setia terus buat yang di luar sana. Oke, ini kita udah mau habis nih ya? Udah habis, baterainya habis katanya. Oh, baterainya habis. Closing. Tahun banget sih Bang ya, handphone ini kameranya belum bagus, baterainya habis terus. Siapa tahu ada yang dengar mau beliin kamera barangkali. Gitu ya. Jangan, kita minta sama Tuhan aja. Oh iya, iya. Tuhan Jangan ke dengar subscriber. ya. Tuhan tidak tertidur ya. Haleluya. Silakan Jack. Iya, ini menarik nih. Tadi kan ini terakhir ya. Anda tadi sebut apa tadi? Ada 4 sisi ya. Iya, 4. Tapi ya, pada akhirnya lu bilang 3. Iya. Tangkap aja 4 lah. 4 aja. Apa tadi satu? Bagus soal tadi tuh. Satu apa? Pelayanan. Pelayanan. Kedua, keluarga, karir. Diri sendiri. Oke, 4 ini. Aku suruh lu coret 2 di antara yang sisain 2, apa yang lu mau coret? Yang 2 yang dicoret ya. Iya. Nggak boleh semuanya ada aja gitu. Oke. Pelayanan. Yang dicoret. Pelayanan. Oh enggak, pelayanan nggak dicoret. Yang maksudnya yang Iya. tetap ada. Iya. Pelayanan. Pribadi dan pelayanan. 2 yang itu dicoret. Enggak, tetap Oh. ada. Oh, oke. Berarti keluarga sama apa tadi? Keluarga dan karir. Karir dicoret.
Oke, sisa 2 ini, coret 1. Ya Allah. Yang dicoret pribadi. Loh, lu pribadi dicoret berarti peliharaan lu nggak ada dong melayani. Oke, teman-teman. Bisa aja. Kita udah serius kira ada apa nih? Yang filosofi, yang rohani yang mau disampaikan. Iya, ya Ternyata ngeprank anak orang. Wih, anak orang di prank. Jangan, nanti dia kapok ke sini lagi. Pribadi dicoret. Terus peliharaan siapa pelayanan? Ini karena mie babi. Mie babi tadi. Haleluya. Oke. Nah, ditutup ini. Oke. Terima kasih Ana, ini pembicaraan yang keren dan seru banget. Ya. Terima kasih Ana udah mau datang. mengiyakan undangan kami. Undangan. Ya, sama-sama Pak. Walau saya tahu deg-degan, agak takut. Iya. Ini apa om-om ini? Saya siap om-om, dia belum. Kiri kanan om-om. Keren, ada banyak hal, nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri apa Sendiri, yang ya. baik buat teman-teman. Ya, terima kasih. Jack mau tertidur? Seperti Yesus tertidur di. Oke, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye, semangat anak muda.